بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Qawaid Fiqhiyah Kubra dan beberapa turunannya dalam masalah muamalah. Dan insyaallah kita akan membahas penerapan dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 86. Penerapan kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir, di sini saya sebutkan baik dalam masalah ibadah, muamalah maupun dalam fikih-fikih yang lainnya. Kita akan baca yang pertama adalah penerapan kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir dalam masalah ibadah. Kita telah menyebutkan banyak contoh penerapan kaidah tentang masyaqqah di pembahasan tentang rukhsah syariat. Dan berikut ini kita akan tambahkan contoh yang lain yang menunjukkan kemudahan syariat. Pertama, tidak ada dosa bagi mujtahid ketika dia salah dalam berpendapat, salah dalam berijtihad, karena sehebat apapun manusia, dia tidak akan mampu untuk selalu berpendapat yang benar. Karena manusia bukan nabi, dan yang namanya ijtihad, maka ada peluang benar, ada peluang salah. Sehingga dia punya keterbatasan dalam ilmu, dia tidak akan lepas dari kesalahan dan dosa. Dan itulah manusia. Kalau semua ijtihad wajib benar, maka tidak ada perbedaan pendapat. Karena semua jadinya benar. Dan adanya perbedaan pendapat menunjukkan bahwa ijtihad itu sangat memungkinkan untuk tidak sesuai dengan kebenaran, dan mustahid jika dia mengambil pendapat yang tidak sesuai kebenaran, namun dia sudah berusaha, maka dia tidak berdosa, bahkan dia tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun." Apabila seorang hakim berijtihad, seorang ulama berijtihad, lalu ijtihadnya benar, maka dia mendapatkan pahala 2 kali. Yang pertama adalah pahala ijtihadnya, yang kedua pahala sesuai dengan kebenaran. Wa idza ijtahada fa akhta'a, dan jika dia berijtihad namun salah, falahu ajrun, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala. Tayyib. Kemudian yang kedua, di antara contoh penerapan kaidah al-masyaqqah tajlibut taysir yang kedua adalah syariat membolehkan berdalil dengan dhannur rajih. Dhannur rajih artinya dugaan kuat. Karena tidak harus semua dalil berada pada derajat yakin dan absolut. Jika orang diwajibkan untuk berdalil dengan yang yakin dan absolut saja, maka ada banyak sekali posisi dalil yang ditolak. Seperti yang kita tahu ya, bahwa hadis ahad yufidhu dhon. Hadis ahad itu menunjukkan derajat dhon, derajat dugaan. Namun dhon di sini bukan berarti dhaif. Bedakan antara dhon dengan dhaif. Dhon itu adalah sesuatu yang fi ihtimal, yang di situ ada kemungkinan yang tidak sesuai dengan realita. Namun kemungkinan itu lemah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa tingkatan pengetahuan manusia itu ada 5.
Yang pertama adalah al-ilmu. Wa huwa bima'nal yakin. Yang pertama adalah ilmu dan ini maknanya adalah yakin. Tingkatan yang kedua adalah dhon. Dhon itu meyakini sesuatu tapi masih ada kemungkinan keliru, tapi kemungkinan kelirunya itu lemah. Yang ketiga, syak. Syak itu bimbang antara dua pilihan. Dan seimbang, baik pilihan satu maupun pilihan dua. Yang ini seimbang, artinya tidak ada yang lebih dominan. Yang ketiga adalah waham. Waham itu salah paham. Dia meyakini sesuatu, padahal kebenaran ada di pihak yang lain. Dia meyakini sesuatu, padahal keyakinannya itu tidak sesuai dengan kebenaran. Yang ketiga jahal. Atau waham itu ada kemungkinan salahnya besar. Ya. Kemudian jahlun itu dia tidak tahu, baik tidak tahu sama sekali, atau dia meyakini tapi 100% salah. Baik. Sehingga apa lawannya dhon? Lawan dhon adalah wahm. Lawannya dhon adalah wahmun. Wahmun itu tadi meyakini sesuatu, tapi peluang salahnya lebih besar. Nah, dhon itu bertingkat. Semakin dekat dengan keyakinan, semakin bagus. Dan itu yang disebut dengan dhon rajih. Dan hidup kita, karena kita tidak tahu hal yang gaib, kita ini berada dalam lingkungan dhon. Semuanya serba dhon, kecuali yang bisa kita lihat. Pagi ini, Anda mengikuti kajian di ANB Channel. Saya mengisi. Apakah Anda ragu? Tidak ragu. Kenapa? Anda menyaksikan dan Anda melihat, Anda mendengar. Maka Anda yakin ada kajian di ANB Channel pagi ini. Itu sampai pada tingkatan al-ilmu atau yakin. Berbeda dengan dhon. Kalau dhon, Anda mendapatkan informasi. Ada orang datang kepada saya, Pak, di sana terjadi kecelakaan di Jalan Magelang. Tapi saya tidak punya bukti, tidak melihat data, tidak melihat informasi, atau tidak melihat foto, dan seterusnya. Cuman ada orang ngasih informasi. Nah, ketika ada orang datang ngasih informasi, maka di situ ada dua kemungkinan. Antara benar, dia jujur, atau dusta. Kalaupun dia jujur, informasinya ada dua kemungkinan juga. Antara benar atau salah paham. Antara benar dan salah. Sehingga setiap informasi yang kita dapatkan, maka di situ ada unsur dhon. Cuman ketika kita yakin, yang membawa informasi ini orang yang jujur. Berarti tidak mungkin dia dusta. Dia sangat jujur. Yang kedua, yang membawa informasi ini kalau bicara fasih, jelas. Yang ketiga, yang membawa informasi ini ketika menyampaikan sesuatu itu nggak serampangan, tapi dia menyampaikan dengan teliti, dengan misalnya dengan terbukti jelas, ya. Bukan sebatas ngelantur, bukan tipe orang yang gampang menyampaikan berita, tapi dia orang yang hati-hati. Maka saya semakin yakin. Nah, ketika saya semakin yakin, meskipun saya belum melihat kejadian, di saat itulah saya sedang melakukan dhon. Dan dhon di sini diterima karena dia sifatnya adalah dhon rajih, dugaan yang kuat. Baik, kita bawa teori ini pada masalah mendapatkan informasi tentang agama. Mendapatkan informasi tentang agama, sifatnya dhon rajih. Dan ada yang absolut. Misalnya apa? Anda mendapatkan sebuah hadis. Hadisnya riwayat Bukhari, tapi dia ahad. Hadis ahad dalam arti yang meriwayatkan tidak sampai pada derajat mutawatir. Yang meriwayatkan tidak sampai pada derajat mutawatir. Sehingga karena dia posisinya hadis ahad, yang kata para ulama, hadis ahad yufidhu dhon, maka di situ masih ada bentuk dhon. Di situ masih ada bentuk dhon.
Tapi dhonnya dhon rajih. Kenapa? Yang membawa riwayat ini Bukhari. Saya sangat yakin ini sahih. Akhirnya kita imani, kita percaya hadis itu. Ada hadis yang lain, hadis nomor 2. Diriwayatkan oleh Tirmidzi atau Ibnu Majah atau yang lainnya. Dan kita nggak yakin ini sahih atau tidak. Cuman ada di sahih, ada di Sunan Tirmidzi, ada di Sunan Ibnu Majah. Kemudian Anda membaca keterangan Syekh Albani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Maka muncul rasa mantap dalam diri kita. Jadi awalnya begitu kita membaca hadis ini disebutkan dalam riwayat Tirmidzi tanpa keterangan dan tashih yang dilakukan oleh para ulama yang ahli, maka kita masih bimbang. Ini betul tidak? Betul tidak? Sama seperti misalnya Anda dapat broadcast di WA. Pak Ustadz, saya dapat hadis seperti ini. Dan saya masih bimbang, betul tidak, betul tidak. Akhirnya Anda tanyakan kepada ustadz yang lain. Anda tanyakan kepada seorang ustadz yang paham tentang masalah hadis. Kemudian sang ustadz setelah memeriksa, beliau memberikan jawaban. Oh, ini betul, hadisnya sahih. Maka Anda gimana? Semakin yakin. Nah, ketika itu naik jadi semakin yakin, maka di posisi itu Anda melakukan dhon rajih untuk menerima hadis ini. Baik, insya Allah bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga, syariat membolehkan lelaki menikahi 4 wanita untuk meringankan beban bagi para lelaki atau para wanita di sini. Kalau di buku saya tulis para wanita ya. Semoga ini tidak typo ya. Sehingga bolehnya menikahi 4 wanita bagi lelaki itu sebenarnya adalah meringankan beban bagi para wanita. Nah, kemudian yang keempat, syariat membolehkan adanya perceraian dalam hubungan pernikahan. Orang yang menikah tidak diwajibkan untuk mempertahankan pernikahannya sampai akhir hayat. Sebagaimana yang katanya, wallahu alam, saya belum mendapatkan buktinya. Bukti dalam teks kitab sucinya yang katanya orang-orang Nasrani mereka dilarang untuk bercerai setelah menikah. Ya. Tapi bukti teksnya mana dalam Injil, dalam Taurat, saya tidak tahu, tapi katanya seperti itu. Karena jika tidak boleh untuk bercerai, ini akan sangat memberatkan bagi manusia. Sehingga apapun pokoknya yang terjadi kamu harus bertahan. Sampai mati nggak boleh cerai. Nikah cuma sekali sampai mati. Nah, itu akan sangat memberatkan manusia. Adanya perceraian itu bagian dari kemudahan yang diberikan oleh syariat. Karena kalau tidak boleh ada perceraian, maka manusia akan menghadapi kesulitan dalam hidup. Kok bisa, Pak? Ya, namanya suami istri pasti punya masalah. Dan ketika dia punya masalah, kalau bertahan saja, pokoknya kamu nggak boleh nikah lagi, nggak boleh bercerai, kamu harus bertahan sampai mati. Coba apa yang bisa dibayangkan? Masing-masing selingkuh. Masing-masing pasti selingkuh. Dan Anda bisa lihat, kebenaran itu ada di realita. Ketika penganut sebuah ajaran tertentu, mereka dilarang untuk cerai, nikah sekali sampai mati, apa yang terjadi? Potensi selingkuh, potensi berzina jauh lebih besar. Apalagi mereka tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagi mereka, kalaupun saya berzina, kalaupun saya selingkuh, nanti kalau saya mati, dosa-dosa saya akan ditebus oleh Yesus misalnya. Subhanallah, Maha Suci Allah dari keyakinan seperti ini. Yang kelima, syariat memberikan aturan kafarah untuk pelanggaran tertentu, seperti dzihar atau melanggar sumpah, sehingga ini memudahkan bagi mukallaf. Kok bisa, Pak? Karena kalau nggak ada kafarah, malah jadi beban pikiran. Nah, ketika ada kafarah, itu akan menurunkan beban pikiran. Yang keenam, ada pilihan dalam pelaksanaan haji. Bisa haji ifrad, haji tamattu,
atau haji qiran, agar para jamaah bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Yang cocok bagi saya apa? Dan umumnya masyarakat Indonesia memilih tamattu. Karena itu orang yang haji tamattu disebut tamattu ya tamatta'u, tamatta' ya tamatta'u, yang artinya menikmati. Karena haji tamattu itu paling ringan, ya. Yang ketujuh, adanya aturan wasiat bagi mereka yang belum sempat bersedekah dengan hartanya. Sehingga seseorang bisa bersedekah dengan hartanya dengan cara dititipkan kepada orang lain untuk disalurkan setelah dia meninggal. Adanya aturan ini dalam rangka menghilangkan unsur masyaqqah. Sehingga wasiat itu bagian dari bentuk kemurahan syariat, sehingga unsur masyaqqahnya menjadi hilang. Baik, coba kita lihat lebih dekat ya. Tadi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita telah menyebutkan beberapa contoh tentang apa? Kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Bahwasanya kesulitan itu mengharuskan adanya kemudahan. Kita akan lihat beberapa contoh tadi. Yang pertama adalah dalam masalah ijtihad. Yang pertama dalam masalah ijtihad. Seperti yang kita tahu bahwa ijtihad, dalam berijtihad, jika semua wajib benar, ini mustahil. Kenapa mustahil? Karena tidak mungkin ijtihad semuanya wajib benar. Kalau semua ijtihad wajib benar, manusia semuanya jadi nabi. Semua ulama jadi nabi. Konsekuensi bahasanya ijtihad itu dilakukan oleh manusia biasa, ini dulu sudah pernah kita bahas ya. Konsekuensi bahwasanya ijtihad itu dilakukan oleh manusia biasa, artinya bukan nabi, berarti apa? Ada peluang salah. Ada peluang salah. Nah, ketika ada peluang salah, kok diwajibkan harus benar? Jika kamu ijtihad salah, maka kamu berdosa. Maka semua ulama pasti pernah berdosa. Nah, semua ulama pasti pernah berdosa. Kita misalnya sebut ya, ulama ada banyak imam misalnya. Anggaplah imam 4 mazhab. Ada Abu Hanifah, ada Malik, Imam Malik, ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan ada Imam Ahmad. Baik. Mana dari 4 ulama ini yang semua pendapatnya benar? Nggak ada. Mana dari ulama ini yang ijtihadnya pasti semuanya benar? Juga nggak ada. Karena masing-masing punya 2 peluang, antara benar atau salah. Semuanya punya peluang seperti itu. Karena kalau semua ulama ini semua ijtihadnya benar, mereka nabi yang maksum dari kesalahan. Mereka semuanya tidak maksum, sehingga mereka semuanya punya peluang kalau nggak benar, salah. Padahal kita tahu ya, yang namanya ijtihad ulama itu kan tidak seragam. Pendapat Abu Hanifah mengatakan halal. Pendapat Imam Malik haram. Pendapat Syafi'i misalnya halal. Pendapat Imam Ahmad haram misalnya. Ya. Nah, nggak mungkin semuanya benar. Pasti salah satu benar.